Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi di hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, saudara. Mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Ini salah satu pilar untuk membangun iman kita, saudara. Saya baca firman Tuhan di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjut dengan ayat 10 sampai 12, saudara. Saya bacakan dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di dalam kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ini surat dari Rasul Paulus, saudara. Silvanus dan Timotius, mereka menilik kembali setelah mereka melayani pemberitaan Injil di Tesalonika, saudara. Mereka menilik kembali, melihat kembali pelayanan mereka dari awal. Mereka melihat lagi bagaimana pertumbuhan perkembangan iman rohani jemaat di Tesalonika, saudara. Mereka datang dan mereka melihat bagaimana tingkat pertumbuhan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Dan mereka mengatakan mereka bersyukur kepada Allah karena buah pelayanan mereka, jemaat Tesalonika, bertumbuh kuat di dalam ikatan jalin kasih di dalam Tuhan, saudara. Amin, saudara. Amin. Maksud dan tujuan Paulus, saudara, Silvanus ini untuk mengingatkan, membangun, menguatkan, membakarkan kembali manusia rohani jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, saudara. Karena mereka sadar bahwa tanpa mereka kembali melayani, mereka tidak tahu perkembangan jemaat yang mereka layani, saudara. Ini merupakan buah kebahagiaan, sukacita Paulus, Silvanus dengan Timotius, saudara. Ketika mereka melihat pertumbuhan perkembangan iman jemaat itu semakin bertumbuh, semakin berkembang, ikatan kasihnya antara satu jemaat dengan yang lainnya semakin kuat, saudara. Dan mereka patut bersyukur pada Allah, karena bagaimanapun bahwa ini adalah hasil karya Allah sendiri, saudara. Bahwa usaha kasih kita, pekerjaan iman kita, itu Allah sendiri yang menyertai, yang menyempurnakan segala sesuatu, saudara. Seperti kita lihat di ayat 10, saudara. Ayat 10. Ulangi ayat 11, saudara. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu yang berbuat baik, untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Amin, saudara. Bahwa Allah sendiri yang menyempurnakan segala usaha pekerjaan iman kita, saudara.
Kalau kita bisa bertumbuh, bisa berbuah, bisa melakukan segala sesuatu, ini Allah sendiri yang menyempurnakan dengan kekuatannya, saudara, sehingga kita mampu. Amin, saudara. Amin. Dengan maksud bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya ini, saudara, ayat 12, saudara, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam setiap kita orang yang percaya, dan sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan sendiri yang menyempurnakan segala sesuatu apa yang kita kerjakan, yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Dia sendiri yang bekerja, Dia sendiri yang menopang. Tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara, bahwa ini semata-mata karena karya Allah dalam hidup setiap kita. Mari kita lihat di Roma 11 ayat 36, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Semuanya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Kita hanya dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Asal kita mau, maka Tuhan bekerja sempurna. Mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, Dia menyempurnakan segala sesuatu karya Dia di dalam iman kita, saudara. Amin, saudara. Mari, pesan Rasul Paulus, tetap kita bersyukur karena Allah sendiri yang bekerja dalam setiap kita. Tetap kita bersyukur karena Allah sendiri menyempurnakan segala usaha kasih kita, segala usaha iman kita, saudara. Dia sendiri yang menyempurnakannya. Ayo kita tetap bangun setia, walaupun ada pergumulan, persoalan, tekanan hidup apapun. Kita yakin dan percaya Allah turut bekerja di dalamnya dan Dia sendiri menyempurnakan semuanya. Amin, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, di dalam nama Yesus Tuhan kami, hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan buat setiap kami, bahwa kami selalu bertumbuh di dalam usaha kasih kami, hubungan kami antara satu dan yang lain, dan usaha iman kami harus bertumbuh, taat, setia. Dan kami yakin apa yang kami kerjakan ini Tuhan Yesus sendiri yang menyempurnakan dengan kekuatan Roh Kudusnya sebagai penolong bagi kami dalam segala sesuatu, sehingga kami boleh mampu melakukan semuanya itu, berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.